Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib, ketemu lagi saya dari usahadesa.com. Saat ini saya ada di Tangerang, di Kabupaten Tangerang, Pak ya. Di Akademi Bambu. Di Akademi Bambu Nusantara. Akademi Bambu Nusantara. Wah, pasti banyak yang belum pernah dengar. Memang saya berkeliling ke berbagai tempat, ke desa-desa di seluruh pelosok Indonesia untuk menemukan produk-produk desa berkualitas yang dihasilkan atau diupayakan oleh para desapreneur atau entrepreneur desa. Nah, saat ini saya ada di Kabupaten Tangerang di Akademi Bambu Nusantara, ditemani oleh Pak Agus atau Kang Agus. Kang Agus. Waduh, assalamualaikum nih Kang Agus. Waalaikumsalam. Wah, pasti udah tahu nih apa yang dihasilkan oleh Kang Agus terhadap produksi bambu. Tidak lain, tidak bukan topi bambu. Ya, topi bambu yang ini. Topi bambu bisa dijelaskan nih Kang Agus nih ya. Kang Agus nih udah lama bergerak di bidang produksi budidaya bambu ini. Kalau topi bambu ini kan, Agak keras ini, Ya. agak keras. Maju aja. kalau topi bambu ini kan kerajinan lokal yang sudah ada sejak dulunya, yaitu tahun 1904. 1904 ya. Sudah ada. Kami penggiat bagian dari masyarakat untuk memasarkan produk-produk yang berasal dari masyarakat, Oke. dijual secara online. Dijual secara online. Jadi ini semua terbuat dari bambu dan siap dipasarkan. Siap, betul. Waduh, ini yang saya pakai nih keren banget ini. Kopiah. Ini kopiah bambu. Ini berapa lama nih Pak proses produksinya? Prosesnya ada 3 tahap. Pertama, pembuatan bahan baku dulu. Pembuatan bahan baku. Kemudian kita proses pembuatan kopiah, Pembuatan kopiah. kemudian finishing. Wah, ini bisa dipasarkan. Kalau ada teman-teman lain ingin menjadi reseller bisa ini? Bisa kerjasama. Bisa kerjasama. Siap berapapun kopiah diminta? Ya. Wah. Keren. Nah ini apa ini Pak? Nah, ini topi koboi. Topi Bambu. koboi. Saya coba boleh Pak ya? Ya. Waduh, ini topi koboi ini. Udah kayak apa namanya bintang film apa? Mendem tuh apa siapa? Mendem. Don apalah itu lupa lah. Mandop. Johnny Kennedy ya. Ini juga topi koboi kita Panama kita modelnya. Ada. Model Panama. Seperti ini. Ini pasar kemana biasanya Pak? Kita nasional maupun luar juga. Nasional maupun luar. Kemarin Waduh. kita pemesanan nih custom dari Belanda, nih permintaan Belanda. Oh jadi bisa diwarna, di custom Iya. juga, bisa didesain ya? Waduh. Ini kita namakan topi Belanda, kenapa? Karena pemesanan dari Belanda. Pemesanan dari Belanda. Kalau ini topi Belanda. kami namakan topi Prancis karena pemesanan dari Prancis. Ini Perancis nih, pesanannya dari Perancis. Saya pakai kopiahnya lagi nih. Nah, ini Ini ya. enak. Apa kelebihan kopiah bambu dibanding kopiah lainnya? Ya, ini teksturnya dari anyaman bambu. Kualitas bisa bersaing dengan luar. Oh, ya, bagus. Kok enak sekali ya nih Pak ya? Nyaman ya. Aduh. Pak Agus. Iya. Apa namanya kalau ada orang-orang ingin bekerja sama dalam memesain selain topi bambu, ada di Akademi Bambu ini juga bisa ya? Akademi Bambu ini berada di BSD, Tangerang Selatan. Kami di sini ada penggiat bambu kumpul di sini. Oke. Di antaranya lebih fokus ke mulai penanaman bambu, budidaya bambu sampai konstruksi yang ada seperti ini. Oh, konstruksi bambu bisa, penanaman mau pesan angklung juga bisa. Bisa. Dari Mang Ujo tuh langsung. Jadi komunitas bambu ini yang mewadahi para pengusaha, penggiat, para kreator industri kreatif berbasis bambu yang kemudian nanti kalau ada orderan, ada apa, Akademi Bambu Nusantara ini yang Bisa akan memberikan fasilitasi lah. fasilitasi seperti itu. Jadi kalau ada pesanan angklung, kalau Pak Agus ini khusus untuk topi bambu. Ya, Topi kria bambu. bambunya. Iya. Kebetulan masih agak jauh workshopnya ya. Jadi saya belum sempat ke sana, tapi nanti insya Allah pada liputan lainnya nih. Pak Agus, kira-kira apa namanya kalau desa-desa lain yang punya banyak bambu Pak Agus,
kira-kira apa yang mereka bisa manfaatkan? Ya, jadi di Akademi Bambu ini kita bisa berkolaborasi. Misalnya ingin belajar mengenai pemahaman bambu, mulai dari kerajinan, konstruksi, kita bisa adakan workshop di sini. Oke. Kemudian atau kami diundang ke sana untuk menjadi narasumber, kami bersedia. Yang penting bagaimana bambu ini bisa mulai ditanam kembali, dimanfaatkan untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Karena banyak desa terlantar kayak bambu-bambu dibiarkan saja kayak gitu, Pak. Betul. Jadi bisa mereka datang ke sini untuk belajar bagaimana memanfaatkan, mengolah bambu-bambu tersebut. Bisa, Atau kami juga, membuka dengan pintu lebar-lebar. Oke, ya. Dan kalau tapi sebenarnya banyak peluang-peluang ekonomi dari pohon bambu itu sendiri. Betul. Mulai dari tanamannya, untuk bambunya, kemudian untuk makannya, Rebungnya bisa. kemudian daunnya buat teh bambu juga bisa. Teh bambu. Iya, Wah, di mana itu produksi teh bambu itu? bisa. Nanti kita adakan lagi Teh bambu, liputan daunnya khusus. untuk teh, makannya Kemudian, rebung. kulitnya untuk bisa dibuat kerajinan bambu. Kulit untuk kerajinan bambu. Kemudian konstruksi bambu. Konstruksi, Iya, ini bambunya iya, sendiri bambu. bisa untuk konstruksi. Banyak sekali kalau pemanfaatan bambunya itu. Jadi harusnya desa-desa yang punya banyak pohon bambu bisa mengolahnya dan menghasilkan fulus-fulus, Pak, ya. Bernilai jual tinggi. Bernilai jual tinggi. Jadi kalau kita jual batangan hanya 15.000, tapi kalau diolah menjadi nilainya 10 kali lipat. Jadi jangan hanya jual batangan, kan Iya. biasanya jual batangan untuk konstruksi dan sebagainya ya. Tetapi bisa diolah seperti ini, seperti peci, seperti topi dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, nanti bisa juga teman-teman yang punya desa-desa yang bisa punya banyak bambu bisa belajar ke Di sini. Akademi Bambu. Di Akademi Bambu. Pak Agus, Ya. terakhir nih tips-tips bagi pengusaha-pengusaha desa-desapreneur apa nih kira-kira agar mereka bisa sesukses teman-teman yang bisa mengolah potensi-potensi lokal ini. Ya, pertama jangan sampai ada tanah kosong tidak bermanfaat kita gunakan untuk menanam bambu. Oke, jangan biarkan ada lahan kosong tidak bermanfaat. Manfaatkan misalnya menggunakan menanam bambu. Ya, setelah bambu ditanam, silakan panen, dijadikan produk yang kreatif. Setelah dijadikan produk yang kreatif. Ya, kemudian kita jual dan membuat perekonomian di desa pun maju. Waduh, banyak sudah ya Iya. desa-desa di mana yang bisa memanfaatkan mengolah bambu ini sendiri, kemudian lebih maju ekonominya, lebih berkembang ya. Meningkatkan perekonomian masyarakat lah, Sudah pasti itu. pasti. Waduh. Karena dengan nilai jual tinggi, maka ekonomi masyarakat akan meningkat. Baik. Wah, terima kasih banyak nih Pak Agus. Ini kayaknya perlu disudahi karena saya harus juga keliling ke beberapa desa lainnya nih Pak Agus. Terakhir kita keberatan nggak kita bicara cinta Indonesia beli dari desa? Setuju sekali. Setuju sekali. Jadi tapi sebelum kita ngomong itu, pastikan nonton video-video saya bisa di YouTube Usaha Desa, channel YouTube Usaha Desa. Banyak sekali video liputan tentang peluang bisnis dan sebagainya, tetapi semua didasarkan oleh potensi-potensi yang ada di desa. Dari liputan ini Anda bisa misalnya di sini bisa mendapatkan kerjasama dan sebagainya seperti itu. Oke, kita ngomong cinta Indonesia beli dari desa. 1, 2, 3. Cinta Indonesia beli dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.